Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar kata-kata bijak yang sungguh dalam artinya, namun seringkali terlewat begitu saja ketika saya tidak sungguh-sungguh merenungkannya. Salah satunya adalah pepatah atau kata-kata bijak yang mengatakan bahwa to master yourselves is true power. To know yourselves is true wisdom. Awalnya saya mengagumi, tetapi lewat begitu saja, kurang menyadari. Tetapi ketika direnung-renungkan, dipikir-pikirkan, memang benar. Intinya bagaimana kita mengenali diri sendiri dan sungguh-sungguh mengetahui mekanismenya, cara kerjanya, gerakan-gerakannya, seluruh diri kita. Maka kemudian berarti saya mengetahui semua orang yang ada di dunia ini. Jadi laboratoriumnya sudah lengkap di dalam diri ini, dan itu sama dengan pribadi-pribadi yang lain. Karena kita satu spesies yang mempunyai kurang lebih sama dari segi nature atau kodratinya. Maka memang benar ketika saya mencoba mengenali diri sendiri lebih dalam, gerakan-gerakan hati, cara berpikir, proses psikologi, dan semua dimensinya, dan saya menceritakan pengalaman itu, kebanyakan di antara kita bisa memahami, bisa mengerti. Maka sebetulnya untuk memahami segitu banyak orang, mungkin 7 miliar sekarang umat manusia, cukup dengan mengenali diri sendiri. Bagaimana proses-proses psikologis yang terjadi di dalam diri. Dan ternyata itu mengasihkan sekali. Karena kemudian bisa membawa kesadaran untuk lebih mengenali orang lain juga. Dan sadar bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama. Karena kita sama-sama makan nasi. ada yang makan french fries sih, tapi maksudnya sama-sama manusia. Dan karena itu cukup memahami diri sendiri dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh menguasai, maka dengan orang lain juga kita bisa memahami dan mengerti. Dan itu ternyata mengubah perspektif. Menjadi lebih berempati dengan orang lain. Karena mengerti proses yang dijalani begitu luar biasa. Sekaligus juga menyatukan. Karena ternyata saya dengan yang lain ya sama. Masing-masing mempunyai keunikannya sendiri, mempunyai timingnya sendiri, tapi pada dasarnya sama. Dan karena itu, kita bisa menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Apapun yang orang lain ingin kamu melakukannya untukmu, lakukan itu untuk orang lain. Karena dasarnya pada pengenalan diri yang sungguh benar. Dan ternyata dimensinya itu tidak ada batasnya. Karena itu setiap hari, meskipun saya membuat renungan tiap hari, nggak ada habisnya. Karena dimensi manusiawi yang semuanya ada di dalam diri ini, tidak ada habisnya. Kita bicara tentang iman, kita bicara tentang proses psikologis, kita bicara tentang pengaruh masa lalu, kita bicara tentang kesadaran, segala macam hal ada di situ. Dan tidak ada habis-habisnya. Semakin digali, semakin kita bisa mengenali. Dan yang menarik adalah semakin percaya diri. Karena seperti naik sepeda, awalnya saja sulit, tetapi lama-lama kita sudah menguasai seluk-beluk tentang sepeda dan segala hal ihwal tentang sepeda. Dan karena itu ketika menghadapi sepeda, sudah percaya diri bagaimana cara mengendarainya, bagaimana cara menguasainya, bahkan bagaimana cara bermain dengan sepeda. Persoalan yang sering terjadi adalah kita jarang menggunakan waktu untuk penelitian batin, untuk saat hening, untuk bermeditasi tentang proses batin, gerakan-gerakan hati,
sehingga kita kurang mengenal diri sendiri. Maka kembali dengan apa yang di awal saya sampaikan, to know ourselves is truly a wisdom. Dan memang benar, persoalan yang dihadapi oleh segitu banyak orang bisa kita pahami ketika kita memahami diri kita sendiri. Dan kemudian kita bisa berbagi, bahkan bisa menolong. Karena seringkali orang tidak sungguh-sungguh mengenali dirinya sendiri. Lebih banyak keluar dari dirinya sendiri. Mencari sesuatu di luar sana. Ada kekosongan di hati, mencarinya di tempat lain di luar. Karena itu tetap kosong. Itu seperti Nasruddin. Ketika dia kehilangan cincin perkawinannya. Dia habis mandi dan kemudian melepaskan cincin perkawinan, dan ketika mau memakainya jatuh, lalu menggelinding di dalam kamar, dan karena gelap tidak ketemu. Lalu dia keluar mencari di luar yang lebih terang. Ketika ada temannya tanya, Nasruddin ngapain? Lagi cari cincin perkawinan saya, jatuh, belum ketemu. Loh, jatuhnya di mana? Di dalam kamar. Lah kok nyarinya di luar? Di dalam kamar gelap. Itu yang sering terjadi. Ada kekosongan di dalam diri kita, ada sesuatu yang tidak kita kenali, kita tidak bersahabat erat dengannya, dan kemudian ada blank spot yang kita tidak mengetahui, alam bawah sadar misalnya, tetapi kita mencarinya di luar, di dalam kesadaran, tidak ketemu. Dan karena itu ketika mempelajari diri sendiri dengan lebih tekun, lebih dalam, lebih setia, dan menemukan, dan itu dibagikan, orang lain merasa terhubung. Oh iya, itu pengalaman saya. Kok tahu ya Romo ya? Lah tahu, itu tentang pengalaman diri sendiri. Ilmu apapun, dimensi apapun yang dialami oleh manusia, itu ada di dalam diri kita. Maka tinggal kita tekun dan setia atau tidak mengenali diri sendiri. To know ourselves is truly a wisdom. To master ourselves is truly power. Karena itu kita harus berusaha justru ke dalam, makin mengenali diri, makin nyaman dengan diri sendiri, dan dengan demikian bisa nyaman dengan orang lain, dan melihat kesatuan kita dengan yang lain. Sebetulnya kita tidak terpisahkan, kita satu dan sama, hanya mungkin proses yang dilalui berbeda, speednya berbeda, kecepatannya berbeda, dan pengalamannya mungkin unik. Tetapi secara dasariah kodrati kita sama dan kita bisa mengerti. Dan itulah yang dimaksud dengan empati. Karena itu sebetulnya kita juga bisa membaca orang lain tanpa harus bertanya, tanpa harus mengatakan sesuatu. Di dalam diam, di dalam ketenangan, ketika kita sudah mengenali diri sendiri, melihat dan memandang orang lain itu bisa begitu jelas. Mengetahui ekspresi wajahnya, mengetahui bahasa hatinya yang terungkap lewat kata-kata maupun lewat body language, kita bisa mengerti. Dan itu so clear, so obvious. Dan karena itu juga bisa memberi nasihat atau solusi ketika mereka berkonsultasi. Karena sebetulnya pengalaman manusiawi pada dasarnya kita alami juga. Dan karena itu ketika kita sungguh-sungguh mengenali diri kita yang sebenarnya, terutama bukan sekedar konsep, tetapi sungguh-sungguh diri sendiri yang sejati, kita bisa mengerti. Ketika kita bisa masuk ke dalam kesadaran, dan kemudian menjadi saksi dari semua peristiwa yang terjadi, baik peristiwa psikologis, peristiwa badani, maupun peristiwa sosial, dan kita bisa menjadi saksi, melihat semuanya, mengamatinya dengan cermat, kita lebih kenal, lebih percaya diri, dan lebih terhubung dengan yang lain, dan bisa berempati. Intinya, kita bisa mengalami segala hal pengalaman manusiawi yang berkaitan dengan manusia, dengan masuk ke dalam diri dan lebih cermat mengenali diri sendiri. Apalagi dimensi iman yang seringkali juga kurang diperhatikan.
Dimensi iman pada dasarnya adalah relasi kita dengan Tuhan yang sungguh mengubah kita karena mengembalikan kita pada fitrah kita ketika kita diciptakan, yaitu para kekasih Allah yang ambil bagian di dalam citra Allah sendiri yang adalah kasih. Dan ketika kita berhubung, berelasi erat dengan Tuhan, Sang Pencipta, yang selalu ada juga di dalam diri kita, yang menuntun kita kepada segala kebenaran, kita akan lebih mengenal diri sendiri, menerimanya dan mencintainya. Dan kemudian ini memberi ketenangan luar biasa, termasuk dalam memahami, berempati dengan orang lain, juga dengan bereaksi terhadap orang lain. Tidak ada habisnya. Dan karena itu selalu fascinating, selalu menarik, selalu memberi antusiasme. Karena itu, know who you are in the eyes of God. Kenalilah dirimu di mata Tuhan. Bahwa kita adalah pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Karena itu, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.